Berjumpa lagi dengan saya, Endro Utomo dari Micro Konsultan. Salam oke men-men. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi beberapa tips supaya bengkel Anda tidak terjebak dalam perang harga murah. Dan bagi Anda yang baru menonton video Micro yang pertama ini, silahkan tekan subscribe, like, share, dan klik ikon lonceng. Kalau bicara bengkel masalah harga, maka harga menjadi hal yang sangat sensitif di dalam bisnis bengkel perbengkelan ini. Pada saat datang saya di bengkel, pemilik mengatakan, "Aduh Pak, di sini kalau harga tidak bisa dibuat kita lebih tinggi. Karena pada saat harga kita buat lebih tinggi, maka customer tidak mau datang ke bengkel." Saya bilang, ya boleh aja sepanjang harga murah dan harga itu bisa menutup biaya operasional dalam 1 bulan. Sekarang kalau biaya pendapatan jasa tersebut tidak bisa menutup biaya operasional, terus bagaimana? Siapa yang menggaji mekanik? Dan di dalam bengkel itu ada satu yang paling tidak boleh dilupakan, yaitu masalah peralatan. Karena dengan peralatan yang baik, itu sudah bisa menyelesaikan pekerjaan 50% sebelum pekerjaan itu dikerjakan. Nah, tentunya peralatan itu juga butuh biaya. Belum lagi harus membayar sewa tempat dan sebagainya dan sebagainya. Nah, dengan demikian, apa yang dilakukan oleh bengkel supaya mendapatkan jasa yang tidak murah tapi kompetitif, yang akhirnya bisa menutup biaya operasional bengkel? Ada 4 hal yang harus dilakukan oleh bengkel. Yang pertama adalah harus bengkel melakukan servis. Servis di sini yang dimaksud adalah pelayanan. Bagaimana bengkel memberikan satu kemudahan kepada para pelanggan-pelanggannya pada saat melakukan transaksi di bengkel. Yang kedua, yaitu memberikan satu kepastian atau menekan risiko. Jadi risiko itu terjadi karena adanya ketidakpastian. Yang ketiga, yaitu memberikan rasa aman, yaitu dengan memberikan garansi perbaikan bengkel. Yang keempat, buatlah pelanggan Anda itu merasa nyaman. Kalau perlu diberikan supaya pelanggan itu merasa dimanjakan, yaitu dengan memberikan nilai tambah pada pelanggan dan kendaraan pelanggan itu sendiri. Oke, sekarang kita akan bahas satu persatu. Pada saat kita memberikan servis atau pelayanan kepada pelanggan, itu dimulai sebelum pelanggan datang ke bengkel, setelah datang ke bengkel dan selama proses perbaikan, sampai penyerahan kendaraan, dan bahkan sampai kendaraan meninggalkan bengkel. Gimana caranya? Pada waktu kita memberikan satu kemudahan kepada para pelanggan sebelum mereka datang ke bengkel, buatlah aturan jadwal atau menjadwalkan kedatangan pelanggan di bengkel, yaitu dengan cara, salah satunya yang terkenal adalah dengan cara booking. Dengan booking, maka pelanggan tidak perlu antri pada saat datang ke bengkel. Maka salah satu yang nilai plusnya adalah pelanggan tidak perlu menunggu lama pada saat datang ke bengkel untuk antrian saja. Ya, kalau perlu jemput, supaya pelanggan pada saat mau servis dia tidak susah, jadi merasa mudah datang ke bengkel. Nah, maka dengan kemudahan itulah pelanggan akan merasa, oh saya datang ke bengkel ini tidak terlalu ribet. Yang kedua adalah selama proses perbaikan di bengkel. Kalau kita lihat, banyak sekali pelanggan-pelanggan itu menunggu di bengkel. Kenapa dia menunggu? Karena dia takut bahwa proses perbaikannya nanti seperti apa. Maka dengan demikian kita lakukan yang namanya progress update status, yaitu pada saat bengkel melakukan perbaikan kita update
kita janji misalnya 2 jam, maka 30 menit pertama kita update, 30 menit kedua kita update, dan 3 menit keempat dan berikutnya. Apalagi kalau mobil itu ditinggal oleh pelanggan, artinya pelanggan tidak menunggui di bengkel, maka kita update. Karena dengan demikian customer tidak menunggu harap-harap cemas itu. Nah, berikutnya pada saat kita melakukan delivery kendaraan kepada pelanggan, kita terangkan apa yang dilakukan perbaikan terhadap kendaraan pelanggan tersebut, spare part apa yang diganti, dan berikanlah semacam konsultasi, informasi kepada pelanggan jangan melakukan hal-hal yang mengakibatkan kerusakan yang berulang. Maka dengan demikian pelanggan akan menjadi jelas bahwa kendaraannya dilakukan perbaikan apa, diganti apa, dan biayanya berapa, dan waktunya selesai jam berapa. Berikutnya pada saat setelah delivery, yaitu pada saat kendaraan atau pelanggan meninggalkan bengkel. Apa yang dilakukan oleh bengkel? Yaitu melakukan follow up untuk memastikan bahwa kendaraan setelah diperbaiki sesuai dengan keluhan pelanggan dan selesai masalahnya. Maka dengan demikian pelanggan tidak merasa sendiri. Pada saat pelanggan mengendarai kendaraan meninggalkan bengkel, dia masih merasa bahwa di sampingnya ada bengkel yang memonitor hasil perbaikan daripada kendaraan itu sendiri. Itu yang pertama, yaitu memberikan kemudahan kepada pelanggan pada saat transaksi di bengkel. Yang kedua, yaitu menekan risiko. Dengan cara bagaimana? Dengan cara pastikan analisa kerusakan bengkel pada saat menerima kendaraan di bengkel itu dipastikan analisanya tepat. Jangan sampai ini yang rusak, kemudian rusak lagi. Harusnya bearing roda yang sudah diganti. Tiba-tiba keluar selain bearing roda, shock absorbernya yang diganti. Nah, ini kan customer menjadi tidak pasti. Jangan-jangan mobil saya sudah diperbaiki yang satu, kemudian diperbaiki yang lain, atau dirusak yang lain dan diperbaiki yang lain. Ini kan menjadi masalah yang sangat besar. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, maka bengkel wajib memberikan satu kepastian bahwa perbaikan apa yang harus dilakukan oleh bengkel. Yang ketiga, yaitu memberikan rasa aman. Apa yang dimaksud dengan rasa aman ini? Dengan perbaikan kendaraan di bengkel Anda memberikan rasa aman, yaitu dengan memberikan satu garansi perbaikan. Artinya, sekali datang tuntas penyelesaiannya. Seperti terasa kendaraan keluar dari pabrik. Artinya, semua masalah selesai. Pabrik aja memberikan garansi, maka Anda pun harus berani memberikan garansi bahwa setelah kendaraan selesai itu betul-betul selesai dan tuntas. Nah, yang keempat, yaitu memberikan rasa nyaman. Yaitu dengan caranya adalah bagaimana caranya kita harus memberikan nilai tambah, baik bagi pelanggannya maupun bagi kendaraan pelanggan. Contoh, kita memberikan rasa nilai tambah tersebut yaitu kita bisa memberikan reward atau hadiah atau berupa poin, dimana setelah customer keluar dari bengkel berikanlah poin. Nah, poin itu dikumpulkan, setelah terkumpul dan bisa ditukarkan dengan aksesoris atau untuk menambah jasa diskon pada waktu perbaikan. Dan kalau Anda bisa melakukan hal yang satu ini akan lebih baik lagi, yaitu Anda berani mengeluarkan yang namanya sertifikat perbaikan kendaraan. Nah, dengan sertifikat perbaikan kendaraan itu, maka pada saat nanti kendaraan pelanggan itu dijual akan memberikan nilai tambah bahwa kendaraan ini dirawat, diperbaiki oleh bengkel Anda. Nah, dengan demikian nilai tambah itu akan memberikan keamanan, kenyamanan, dan customer merasa menjadi lebih setelah melakukan perbaikan di bengkel Anda. Itulah beberapa tip yang bisa kita berikan. Nah, cuman pada saat saya sampaikan itu, teman-teman di bengkel mengatakan, "Aduh Pak,
pada saat saya mendengar yang Bapak sampaikan, benar sih, tapi saya memulai dari mana? Saya bingung, dia bilang gitu. Nah, oleh karena itu, kalau Anda bingung, tidak usah takut. Silahkan telepon di nomor di bawah ini, ya, menghubungin My Guru Konsultan. Nanti kami akan menghubungi Anda. Karena My Guru Konsultan bergerak dalam pelatihan, pendampingan, dan konsultasi manajemen perbengkelan. Oke, dengan demikian cukup sudah, dan nanti kami akan berikan tip-tip berikutnya yang menarik buat bagaimana cara mengelola bengkel yang efektif dan baik. Memang baik bengkel Anda menghasilkan untung, tapi jauh lebih beruntung kalau bengkel Anda menjadi baik. Salam oke, men-men.